Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Pekernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan malam ini kita berdoa. Bapa yang sangat baik, adalah kebahagiaan yang tidak terkira ketika kami dapat bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu malam ini, karena kami tahu bahwa tanpa Engkau Tuhan, kami tidak kuat dan tidak mampu menghadapi apapun yang sedang berjalan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi atas karena kuat kuasa-Mu, kami dimampukan untuk selalu setia dan selalu bersyukur kehadirat-Mu. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita malam hari ini sebagaimana ditetapkan HKBP, kita ambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 18 hingga ayat 25 dan menjadi pembimbing ayat 18 hingga ayat 21. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, bagi Paulus pemahaman akan firman Tuhan bukan hanya membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, bukan hanya membangun iman supaya mengasihi Tuhan, bukan hanya membangun bagaimana menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, tetapi bagaimana itu menggerakkan orang menjadi pribadi yang benar-benar mempunyai dampak, mempunyai arti bagi orang lain, bagi sesama, dan khususnya bagi keluarga. Itulah sebabnya Paulus menuliskan firman ini kepada orang-orang di Kolose, bagaimana mereka sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, sebagai orang yang setia dengan imannya. Bukan hanya setia dalam iman, tetapi bagaimana dia membentuk dan membina keluarga. Nasihat-nasihat ini masing-masing diserahkan atau disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang dalam setiap keluarga. Yang pertama dia berkata untuk istri-istri. Istri-istri harus mempunyai tanggung jawab. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya kepada Tuhan. Ini ajakan Paulus, tunduk dalam arti taat, setia, patuh, bukan takut, bukan karena dimarahi atau bukan karena takut terhadap suami, tetapi ketaatan, ketundukan kepada Kristus, kepada suami. Bagi istri-istri adalah bagaimana kita tunduk kepada Tuhan, karena kita merasakan bahwa Tuhan sangat luar biasa memberikan kasih-Nya, yang selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita, yang selalu memberikan apa yang perlu. Ketaatan, kepatuhan, kesetiaan seorang orang percaya kepada Tuhan bukan berlandaskan ingin dikasihi, ingin dihormati, ingin diberikan apa yang perlu, tetapi dia merasakan bahwa Tuhan itu harus dihormati, harus ditaati, dan dalam iman dia percaya. Itulah janji orang-orang percaya. Demikian orang-orang Kristen. Orang-orang istri-istri harus tunduk kepada suami. Ketundukan dan ketaatan bukan karena ketakutan, bukan karena untuk dihargai, untuk dipuji, atau sama sekali bukan untuk ditinggalkan, tetapi karena mengasihi dengan setulus hati. Yang kedua, firman ini berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Inilah formula yang sangat indah bagi setiap orang Kristen.
Seorang suami mengasihi istri adalah mengangkat atau membuat suatu formula bagaimana Kristus mengasihi jemaat. Kalau Kristus mengasihi orang-orang percaya, bukan karena orang-orang percaya sudah bersih, bebas dari dosa atau melakukan sesuatu, tetapi Kristus keluar dengan kasih-Nya yang begitu besar. Dan kasih Kristus itu terpancar dari seluruh apa yang Dia lakukan. Kalau Kristus mengasihi jemaat, Dia memperlihatkan dengan cara mengorbankan hidupnya. Ini patokan yang sangat indah yang dibuat oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Kasih yang abadi yang betul-betul dari Tuhan adalah ketika seorang suami atau ketika seseorang mampu mengorbankan kehidupannya bagi orang-orang yang dikasihinya. Kalau seorang suami mengasihi istri, dia harus mampu mengorbankan apapun yang dia miliki. Apakah waktunya, pikirannya, tenaganya, dan apa saja yang dia miliki harus dikorbankan untuk orang-orang yang dia kasihi. Dan yang ketiga, di sini Paulus menasihatkan jemaat di Kolose tentang anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ini merupakan suatu ajaran yang sangat indah, bagaimana seorang anak harus mentaati orang tua, karena orang tua adalah perpanjangan Tuhan untuk membimbing, untuk menjaga, untuk mengajar, untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Tidak ada seorang pun orang tua yang tidak memberikan yang terbaik bagi anak-anak, dan tidak ada seorang pun yang tidak mengenal orang bapak-bapak atau orang tua yang tidak mengenal anaknya. Tetapi betapa sering anak-anak tidak mengerti orang tuanya dan bahkan ingin melawan dan ingin selalu mencoba untuk merasakan bahwa orang tuanya seakan-akan tidak mengasihinya. Padahal sebenarnya tidak ada seorang pun orang tua yang tidak mengasihi anak-anak. Karena itu nasihat Paulus bagi anak-anak adalah, nah, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Dalam segala hal itu artinya tidak hanya dalam perintah, bukan hanya karena disuruh, karena dimarahi, karena dibentak, tetapi dia mentaati orang tua karena dia tahu kasih orang tuanya tidak akan pernah berhenti, tidak terbatas, dan dengan demikian dia akan selalu tunduk dan taat terhadap orang tua. Formula ini yang dipakai oleh Paulus menjadi contoh yang sangat indah bagi orang-orang Kristen pada zaman ini, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga yang pada belakangan ini sering terancam dengan ketidakharmonisan antara suami istri dan anak-anak. Paulus berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, dan hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Dan hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang diinginkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, membimbing dan mengajar setiap keluarga-keluarga, suami-suami, istri-istri, dan anak-anak, agar hidup saling mengasihi, saling mengerti sebagaimana yang Engkau inginkan. Karena Engkau hadir di tengah-tengah keluarga yang berbahagia, yang saling mengasihi, dan Engkau akan memakai keluarga itu menjadi saluran cinta kasih-Mu. Terima kasih, berkati setiap keluarga agar tetap saling mengasihi, saling membangun, dan saling memberikan yang terbaik. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.